Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmat Okta Arianto akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Soal High Order Thinking Skill pada buku Matematika SMA kelas 10 Kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Buku teks merupakan sumber belajar untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Buku teks ini dapat mempengaruhi kemampuan siswa di suatu negara. Kemampuan siswa di suatu negara biasanya dihitung melalui tes PISA. Nilai rata-rata tes PISA Indonesia pada bidang matematika itu hanya sebesar 386, yang lebih rendah daripada Thailand yang sebesar 415. Itulah kenapa pemerintah Indonesia berinisiatif memasukkan soal HOTS pada ujian nasional. Soal HOTS merupakan soal yang berada pada tingkat menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Namun, banyak siswa yang mengeluhkan soal HOTS ini. Pertanyaannya, apakah soal HOTS itu tidak ada di buku teks mereka? Padahal, buku teks yang mereka gunakan adalah buku teks yang diterbitkan oleh pemerintah. Itulah kenapa peneliti tertarik untuk menganalisis soal-soal yang ada pada buku teks pelajaran matematika yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada jenjang SMA kelas 10 edisi revisi. Fokus penelitian ini yang pertama yaitu buku yang dianalisis adalah buku teks matematika K13 revisi 2016 tingkat SMA kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua, penelitian ini difokuskan pada soal-soal uji kompetensi yang ada pada buku teks tersebut. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana identifikasi soal pada buku teks tersebut berdasarkan tingkat berpikir. Dan yang kedua yaitu bagaimana identifikasi level soal-soal HOTS pada buku teks tersebut. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Anita, Satrianawati, dan Majid, peneliti menyimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber yang dapat dipakai untuk memfasilitasi proses belajar siswa sebagai perwujudan dari kurikulum. Salah satu bentuk dari sumber belajar adalah buku teks pelajaran, yang biasanya terdiri dari materi pembelajaran dan soal evaluasi. Jika dilihat berdasarkan kurikulum revisi, maka soal evaluasi ini dapat dipecah menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Level menganalisis, mengevaluasi disebut sebagai level soal HOTS. Widana menambahkan karakteristik soal HOTS yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, dan menggunakan bentuk soal yang beragam. Dari beberapa teori tersebut, peneliti berusaha mengkonstruksi 4 level soal HOTS dari level yang paling rendah itu level 1 sampai level yang paling tinggi yaitu level 4. Kajian penelitian lain yang relevan yang saya kemukakan di sini pertama dari Cahyono dan Adilah yang meneliti tentang buku matematika K13 kelas 8 berdasarkan dimensi cognitive themes, yang menemukan bahwa hampir 17% tingkat pengetahuan pada soal tersebut. Yang selanjutnya, soal pada buku tersebut 53,77% berada pada tingkat penerapan dan 29,25% berada pada tingkat penalaran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Johar, Yusniardi, dan Saminan yang meneliti tentang soal penalaran pada buku teks matematika SMP. Mereka hanya menemukan 3 pokok bahasan yang terdapat soal penalaran atau soal HOTS dari 17 pokok bahasan yang ada. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu adalah analisis pelevelan soal HOTS. Kalau penelitian sebelumnya, identifikasi soalnya hanya berhenti pada LOTS dan HOTS. Tapi pada penelitian ini, soal-soal HOTS itu masih dilevelkan lagi atau dianalisis pelevelan lagi sehingga nanti masuk level 1, 2, 3, atau 4.
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber primernya adalah buku teks pelajaran matematika edisi revisi 2016 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Kemudian data penelitiannya yaitu soal-soal uji kompetensi yang ada pada sumber primer tersebut. Pengumpulan data yang pertama yaitu menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan soal uji kompetensi yang ada pada buku tersebut. Kedua, menggunakan wawancara yang dilakukan melalui FGD atau Focus Group Discussion. FGD ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah identifikasi soal yang dilakukan oleh peneliti itu sudah benar. FGD ini yang dalam ini adalah tim MGMP Matematika dan ini adalah proses FGD-nya. Hasil klasifikasi peneliti sebelum dan sesudah dilakukan FGD terlihat seperti ini, yaitu tingkat menerapkan yang awalnya 60,38 kurang menjadi 56,50%. Jika dirinci lebih lagi dengan kategori tingkat kognitif, nah ini adalah klasifikasi yang dilakukan sebelum FGD, dan yang hijau muda klasifikasi yang dilakukan setelah FGD. Kemudian bila dirangkum lagi menjadi soal loss ataupun host, maka peroleh seperti ini. Awalnya peneliti hanya menemukan sebesar 17,93% soal host pada buku tersebut. Namun setelah dilakukan FGD, ternyata ada 21,30% soal host. Nah, selanjutnya soal-soal host tadi yang 21,30% levelkan lagi. Adalah hasil pelevelannya. Untuk yang biru tua itu bukan FGD dan yang biru muda setelah dilakukan FGD. Tampak bahwa ada pertambahan soal host di level 1 dan level 2. Nah, penelitian ini sudah diseminarkan pada The 7 Southeast Asia Design Research International Conference Sanata Dharma, dan artikelnya juga sudah terbit pada Journal of Physics Conference Series. Kesimpulannya yaitu yang pertama, identifikasi soal pada buku teks tersebut adalah seperti ini. Yang paling banyak yaitu tingkat menerapkan sebesar ini 56,5%. Kemudian identifikasi soal host adalah seperti ini. Yang paling banyak yaitu soal host level 1 yang ada sekitar 12%. Implikasi dari penelitian ini yang pertama yaitu secara teoritis level-level soal host tadi 1, 2, 3, 4 dapat menjadi panduan untuk mengembangkan soal host. Jadi mengembangkan soal host level 1, level 2, level 3 ataupun level 4. Kemudian yang kedua, implikasi praktis yaitu panduan guru dalam menentukan soal untuk siswanya. Apakah siswa sudah memiliki kemampuan untuk mengerjakan host level 4 atau baru host level 2 atau bahkan level 1. Nah, selanjutnya, saran yang pertama yang diberikan untuk guru yaitu mengajarkan soal kepada siswa dari tingkat kognitif yang rendah ke tingkat kognitif yang tinggi. Begitu juga untuk penulis buku, yaitu menulis soal berurutan dari tingkat kognitif yang rendah ke tingkat kognitif yang tinggi. Nah, untuk penelitian lain, sarannya adalah mengembangkan penelitian ini sehingga dapat berguna lebih luas lagi. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan kami persilahkan.